Di waktu itu justru Petrus berkata yang lain. Ya kan, lihatlah kami, pandanglah kami. Saya juga memandang kamu, begitu kan? Iya. Ya, itu yang lainnya nggak pernah nggak mau pandang-pandang. Mau ngapain pandang-pandang? Ya, kalau saya sih coba membaca teks ini, Petrus saya melihat dengan penuh empati bahwa ada kebutuhan yang paling dalam dari orang lumpuh ini. Tampaknya pengenalan Petrus melihat dengan penuh mata empati itu bisa melihat bahwa orang ini bisa, kalau dia sembuh, dia bisa berbuat sesuatu. Ya, dia tidak akan terjebak dengan zona nyaman sekian puluh tahun. Oh, kayaknya lebih dari itu. Kebutuhan orang ini yang terdalamnya itu lebih dari itu. Makanya yang ditawarkan adalah kuasa dalam nama Yesus, kamu sembuh. Ya. Mau nggak sembuh? Ya. Gitu kan. Ya. Baik, Pak Pendeta, ini kita sudah tiba di segmen ketiga, segmen penutup. Dari kisah tentang Petrus memulihkan orang lumpuh ini di Gerbang Indah, apa nih makna dan relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari? Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita mendalami Alkitab dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, pada episode kali ini kita hendak mengulik teks Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 dengan diberi judul Penyembuhan di Gerbang Indah. Penyembuhan di Gerbang Indah. Kita mau lihat bagaimana kita dapat memaknai teks ini diberi judul Penyembuhan di Gerbang Indah dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan untuk menolong kita mengulik teks Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 telah hadir di studio Pendeta Joce Henry Karu. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Jumpa semuanya. Ini jauh-jauh dari Bandung ya. Salam, mungkin ada warga jemaat dari GKI Kebonjati ini Bapak Pendetanya. Hadir kembali dalam program Ngulik Alkitab. Baik Bapak Pendeta, kita mulai saja. Episode kali ini dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 diberi judul Penyembuhan di Gerbang Indah. Kita buka dalam doa, silakan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari teman sekalian, saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami kembali dapat belajar bersama-sama satu bagian firman Tuhan bagi kehidupan kami. Kami akan membaca dan mempelajari di Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Dan bila ya Tuhan, kami dapat melihat makna teks ini bagi kehidupan kami sehari-hari dan juga dalam pelayanan kami. Berkati kami ya Tuhan, agar firman yang kami pelajari bersama dapat kami mengerti dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Baik, saya akan membaca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Perikop ini diberi judul Petrus memulihkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah
Dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Baik, Bapak Pendeta, ini perikop ini diberi judul Petrus memulihkan orang lumpuh. Ini kisah ini sebetulnya ini bermulanya dari apa ya, Pak Pendeta? Iya, bermula dari apa ya? Ceritanya sih ini kan kelanjutan dari setelah mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus, mulai mau memberitakan Injil begitu ya. Dan tentu pertama-tama mereka memberitakan Injil ke lingkungan sendiri ya. Kalau kita melihat di awal-awal kisah para rasul, termasuk ketika Petrus dan Yohanes mau ke Bait Allah di sekitar kota di mana mereka berada. Dan disitulah awal kisah diceritakan dalam pasal 3 ya. Dia berjumpa dengan orang lumpuh yang ternyata sudah puluhan tahun ya. Sebenarnya kalau kita lihat di pasal 4 ayat 22 itu dia udah dewasa banget, udah umur 40 lebih. Ya, umurnya lebih dari 40 tahun. Jadi sekian puluh tahun lamanya dia dalam keadaan lumpuh tuh. Jadi sebuah ya pengalaman suatu keadaan yang tidak menyenangkan sekian puluh tahun lamanya dialami oleh orang lumpuh itu ya. Dia harus meminta-minta dan sebagainya. Dia kok disebut profesi Aduh, karena keberadaannya yang memang tidak berdaya, ya, betul. Bertahun-tahun lumpuh, lalu kemudian membuat dia tidak dapat jadi hidupnya itu sangat bergantung. Betul. Begitu ya, hidupnya itu sangat bergantung pada orang lain. Jadi ibaratnya tuh dia hampir-hampir tidak dapat nih melanjutkan hidup sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Di situ ayat 2 tuh Bu Santi itu. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan, artinya dia nggak bisa berbuat sendiri ya. Kalau kata diletakkan kan berarti ada orang yang melakukan itu untuk dia gitu kan. Berarti pagi-pagi diantar, mungkin atau sore atau malam dibawa lagi ke rumahnya begitu ya. Sekian puluh tahun begitu ya. Itulah si orang lumpuh itu gitu kondisinya. Lalu kemudian dia jadi diletakkan di dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Jadi siapapun ya. Siapapun yang lewat itu ya. Yang masuk dalam Bait Allah dia meminta sedekah. Nah, dituliskan di ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Iya. Mereka menatap dia dan Petrus dan berkata ya, pandanglah kami. Jadi berketepatan Petrus dan Yohanes mau masuk gitu ke Bait Allah, dan ternyata mereka berdua juga sama ya dengan yang lainnya, dan si orang lumpuh ini meminta belas kasihan. Meminta sedekah kepada setiap orang yang lewat ya. Iya. Dan kalimat ini menarik ini ya, pandanglah kami. Jadi ini benar-benar minta belas kasih. Iya, mungkin bisa dibayangkan mungkin ya si orang lumpuh itu melihat orang lalu lalang gitu, tapi mungkin orang lalang itu tidak pernah melihat dia ya, atau dia juga nggak pernah melihat wajah orang yang lewat ke Bait Allah itu, masuk Bait Allah ya. Jadi mungkin sekedar lewat, dia juga mungkin menunduk. Tapi pada momen itu Petrus dan Yohanes mengatakan, lihatlah kami, pandanglah kami. Artinya mengajak satu eye contact itu ya, sebuah ajak dialog, komunikasi ya. Petrus dan Yohanes memandang si orang lumpuh itu, dan si orang lumpuh itu pun diajak untuk memandang Petrus dan Yohanes. Jadi ada sebuah momen di mana mereka saling menatap ya, melihat sebenarnya. Iya. Ini menarik ya. Menarik ini. Jadi bagian itu menarik sebenarnya. Bagian ini menarik ini ya. Ya, menatap dia dan Petrus berkata, pandanglah kami. Jadi saya membayangkan ini orang lumpuh ini tidak terlalu tidak terlalu memperhatikan siapapun yang lewat, tapi justru Petrus membuka percakapan. Betul. Dan mengatakan, pandanglah kami. Ya, itu menarik sebenarnya. Mungkin seperti katakan tadi, mungkin puluhan tahun dia hanya mungkin duduk diam gitu ya, mungkin ada tempat uang gitu ya. Orang lewat juga mungkin udah terbiasa melihat si orang lumpuh ini, jadi nggak melihat lagi. Jadi ya asal lewat, tidak melihat, tidak ada kontak, tidak ada komunikasi, tapi di waktu itu justru Petrus berkata yang lain. Ya kan, lihatlah kami, pandanglah kami. Saya juga memandang kamu begitu kan. Ya, itu yang lainnya nggak pernah mau pandang-pandang. Ngapain pandang-pandang? Udah juga lihat begitu keadaannya. Tapi ini menarik ya. Jadi justru Petrus membuka percakapan itu dan
mengajak dia untuk memandang mereka. Ya. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Dari mereka. Oke lah, saya pandang dengan harapan ya mendapatkan sesuatu dari mereka. Dan Petrus rasanya mengetahui bahwa ia itu meminta uang begitu ya. Sedekah lebih banyak berupa uang ya, banyak berupa uang ya. Lebih banyak minta uang, dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Ini kan kayak lemes ya, Pak. Mau menunjukkan gak ada uang sebenarnya, si Petrus gak punya uang, dan Yohanes kayaknya ya. Atau tidak bawa uang, atau tidak ingin memberi uang. Ada sesuatu lebih yang mau diberikan sebenarnya. Kalau kita lihat kalimat berikutnya ya. Iya. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi, nah ini kata tapi itu kan. Iya. Jadi pertama membuka percakapan, pandanglah kami. Jadi Petrus dan temannya melihat si orang lumpuh ini sebagai subjek. Betul. Lalu kemudian si orang lumpuh ini kepadanya diminta, pandanglah kami, lihat begitu ya. Tetapi ya itu dia, si orang lumpuh itu melihat tapi dengan harapan minta sedekah. Sedekah. Nggak ada yang lainnya. Pokoknya intinya minta sedekah aja begitu ya. Dan Petrus mengatakan tidak ada ya emas maupun perak gitu. Jadi sebetulnya si orang lumpuh ini hanya punya harapan agar diberikan tadi ya. Dalam kondisi tidak berdaya, hidupnya sehari-hari hanya bergantung pada kasihan orang lain. Dan justru ini menarik apa yang akan terjadi begitu ya pada diri si orang lumpuh itu persis pada momen perjumpaan ya antara Petrus dan Yohanes dan si orang lumpuh ini. Nah, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah gitu ya. Apa sesungguhnya yang ada di benaknya Petrus pada saat itu? Dia kan tahu persis ya bahwa yang dibutuhkan itu adalah pada saat itu juga adalah uang begitu yang bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau buat menarik di percakapan ini, nanti bisa kita lihat dalam pembahasan lebih dalam justru kenapa Petrus dan Yohanes tidak memberikan uang sedekah gitu ya. Tapi justru ya aku punya dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Nah, kalau saya melihat beberapa hal, yang pertama tentu mau memperlihatkan sebuah kuasa Yesus begitu bagi si orang lumpuh itu gitu ya. Tetapi menurut saya ada proses lain, yaitu bahwa Petrus memahami bahwa ada yang lebih penting bagi orang ini dari sekedar dia memberikan sedekah, tapi bagaimana kalau kesembuhan? Ya kan, kalau kesembuhan kan dia bisa bekerja sendiri, bisa mandiri dalam hidupnya, dia bisa memenuhi kebutuhan keluarga mungkin dan orang lain sekitar dia, dan juga sebuah sarana di mana orang lebih bisa bersaksi kan ya. Bahwa ini loh saya ditolong Tuhan, ya, lalu saya bisa menolong, saya bisa mandiri. Jadi Tuhan, justru gitu ya. Petrus hadir dengan mindset yang berbeda. Berbeda banget. Kalau orang lumpuh cuma bilang kasih uang dong gitu ya. Saya mau buat saya makan hari ini bersama dengan keluarganya atau siapanya, kita nggak tahu ya. Tapi Petrus dan Yohanes, khususnya Petrus bilang, loh, kalau bisa memberikan yang lebih kenapa enggak? Nah, lebih saya sih mengatakan bahwa Petrus lebih menuju kepada proses memberdayakan si orang lumpuh ini. Bukan tadi kan Bu Santi bilang memandang sebagai subjek. Nah, ya, kalau dia terus memberikan belas kasih kan sebagai subjek aja. Dan mungkin juga selama ini orang-orang yang masuk lalu lalang di Bait Allah itu memandang si orang lumpuh sebagai orang subjek, yang sebagai orang yang hanya membutuhkan uang, tidak peduli mau siapa kayak dia, tidak bernama juga di sini ya, mau siapapun keluarganya, pokoknya kepentingannya pada saat itu hanya butuh belas kasihan. Nah, itu mungkin bisa dibilang, saya baru cerita, mungkin ini anonim ya, ada orang anonim yang nggak bernama, mungkin juga di sekitar kita bisa banyak begitu ya, kita nggak tahu, nggak kenal ya, dan itu nggak peduli juga mungkin ya, dengan betul. Ya gambaran orang banyak itu, tapi dengan mengatakan pandanglah kami kan ini sebuah perubahan mindset kan. Petrus dan Yohanes melihat justru ini bukan sebagai objek, dia adalah subjek, orang yang dikasih Allah juga. Betul. Nah, karena itu Petrus dan Bu Santi tadi punya mindset yang berbeda. Kenapa harus ngasih uang? Kalau seandainya orang ini bisa diberdayakan. Gitu kalau menurut saya memahami teks ini gitu ya. Ketika Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dia mengatakan
ada yang lebih besar yang ada padanya, yaitu Iya. dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Nah ini dia, bangkit dan berjalanlah. Kita mau ulik ya di segmen yang kedua, yang satu mau minta uang, ada emas dan perak, tapi justru Petrus mengatakan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Ya. Kayak nggak nyambung ya. Iya. Ini siapa lagi? Yesus Kristus orang Nazaret itu, begitu ya. Iya, Kita akan ulik ini di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10, diberi judul Penyembuhan di Gerbang Indah. Kita memasuki segmen yang kedua. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Episode kali ini sebagai narasumber adalah Pendeta Joce Handri Karum. Pasti dengan senang hati merespon baik tanggapan maupun juga pertanyaan dari para sahabat sekalian. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di segmen pertama ini terkesan kayak ada kurang nyambung, terkesan begitu ya. Yang satu membutuhkan uang, Petrus mengatakan tidak ada emas dan perak padaku, namun justru ia memperkenalkan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Apakah seolah-olah Petrus ini tidak terkesan tidak memperhatikan sesungguhnya apa yang menjadi kebutuhan praktis begitu ya, yang sungguh-sungguh dibutuhkannya pada saat itu, Pak Pendeta? Menurut saya pasti memperhatikan ya, pasti memperhatikan. Tapi momen itu rasanya akan dipakai oleh Petrus dan Yohanes untuk bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Nah, makanya dipakai, yang aku punya adalah kuasa dalam nama Yesus begitu kan, supaya kamu bisa bangkit, berjalan, pulih begitu kan ya. Nah, yang di segmen tadi dia pertama kita mengatakan ada sebuah mindset yang berbeda. Nah, kalau saya memandang, Petrus bilang kalau kamu bisa disembuhkan, dipulihkan, kamu tidak lagi harus meminta sedekah, kamu bisa bekerja sendiri mandiri gitu ya. Dan kamu bisa melihat, mempersaksikan pada orang lain kuasa Tuhan. Nah, rasanya mindset ini yang ada di kepalanya Petrus dan Yohanes. Ya, makanya itulah yang terjadi, proses pemulihan yang terjadi gitu ya. Tapi tetap ada perhatian bagaimana kebutuhan praktis itu terpenuhi. Nah, saya sih yakin dengan dia bisa jalan, bisa berdiri, bisa berkarya, ya pasti kebutuhannya pasti akan terpenuhi begitu ya saat itu. Dan dia malah bisa lebih menolong orang lain menurut saya. Jadi bukan karena Petrus dan Yohanes tidak melihat dengan empati ya? Oh, sangat. Oh, justru mungkin yang lain hanya sekedar simpati, tapi justru ini melihat kebutuhannya yang paling dalam. Begitu ya. Itu yang pertama, mungkin kepekaan untuk melihat ya, dan memahami kebutuhan orang lain di sekitar kita ya, gitu, sekitar mereka ya. Itu di ayat
3 dan 4 itu kan. Itu kan kepekaan untuk melihat dan memahami kebutuhan orang lain sebenarnya. Iya. Petrus dan Yohanes tidak mengabaikan orang lumpuh itu ya Bu Santi. Mereka melihat, tapi melihat dalam arti yang sebenarnya melihat begitu ya. Kita kadang kan bisa juga kan melihat Sekedar lewat, tapi Bu Santi lewat saja begitu ya. Atau Pak Yuce lewat saja, Bu Risma lewat saja begitu ya. Iya. Tapi ketika Petrus dan melihat orang lumpuh, dia betul-betul melihat. Melihat dengan penuh empati kan. Kemudian berpikir apa yang bisa lakukan untuk menolong orang lumpuh ini gitu ya. Dan kepekaan melihat inilah yang menjadi kunci menurut saya. Ya, kepekaan seperti ini rasanya tidak dimiliki oleh orang yang banyak yang melewati bait Allah. Ya mereka lihat orang lumpuh ya udah gitu ya. Oh cuma butuh sedekah ya sudah gitu ya. Ya mungkin mereka bisa memberi bisa tidak gitu ya. Kita nggak tahu ya. Diceritakan pokoknya setiap hari orang lumpuh itu meminta sedekah. Seberapa banyak orang bisa sedekah tidak diceritakan. Ya, tapi tampaknya sih mereka cuma melihat sebenarnya asal melihat, tapi tidak dalam melihat dengan penuh empati gitu ya. Dan mungkin juga jadi objek kali ya. Jadi objek. Karena pasti juga ada harapan kemungkinan orang kalau saya ngasih sedekah, nanti kan Tuhan balikin lagi dong berkat. Ya kan begitu kan. Kan kadang begitu ya kita nolong orang yang nggak berpunya. Diam-diam ada transaksi ada juga. transaksi dengan Tuhan. Siapa tahu saya juga diberkati Tuhan begitu kan. Nah, mungkin itu yang terjadi. Bisa saja kan. Nah tapi Petrus dan Yohanes berbeda. Melihat dan betul-betul melihat dengan empati begitu ya. Orang ini butuh sesuatu. Tampaknya orang ini sudah 40 tahun dalam kelumpuhan sejak lahir kan. Ya pasti ada yang mungkin diharapkan dalam hati kecilnya untuk sembuh gitu kan. Kebutuhan itu mungkinnya diharapkan. Dan Petrus melihat kebutuhan itu. Di balik segala kebutuhan dia untuk makan, minum dan sebagainya, pakaian dan sebagainya, tapi Petrus melihat kebutuhan terdalam sebenarnya. Kebutuhan terdalam si orang lumpuh itu ya. Jadi beda ya. Yang lain melihat udah sering, tapi hanya melihat dengan sekelebat. Tetapi justru Petrus dan Yohanes bisa mampu melihat yang paling dalam, apa yang menjadi inti kebutuhan terdalam dari si orang lumpuh itu. Tadi Pak Pendeta sudah menyebut ini tentang memberdayakan gitu ya. Seperti apa sih kemampuan Petrus dan Yohanes melihat si orang lumpuh ini, dan yang dibutuhkan adalah memberdayakan, bukan antara berdaya sama diperdayakan. Cuma beda B sama P, tetapi beda banget ya. Beda banget. Apa ya yang menjadi perbedaannya? Ya, kalau saya sih coba membaca teks ini, Petrus saya melihat dengan penuh empati bahwa ada kebutuhan yang paling dalam dari orang lumpuh ini. Tampaknya pengenalan Petrus melihat dengan penuh mata empati itu bisa melihat bahwa orang ini bisa, kalau dia sembuh, dia bisa berbuat sesuatu. Ya, dia tidak akan terjebak dengan zona nyaman sekian puluh tahun yang hidup dengan minta belas kasih. Tampaknya orang ini nggak gitu. Kemungkinan yang dilihat. Dia diberdayakan gitu ya. Kalau selama ini mungkin orang lumpuh itu diperdayakan. Ya, hanya sebagai objek belas kasih, mungkin juga objek sedekah itu dapat berkat, itu berarti kan objek diperdayakan dapat amal kebaikan ya. Tapi justru jangan dong. Orangnya kalau bisa ditolong, dia bisa mandiri, kenapa enggak? Ya, kalau saya sih coba melihat teks itu gitu ya. Makanya Petrus kenapa memulihkan, menyembuhkan, bukan mengasih sedekah. Kan paling gampang kasih sedekah beres. Betul. Tapi Petrus bilang enggak. Aku enggak, emas dan perak tidak ada padaku. Artinya Petrus bisa saja memang tidak bawa uang saat itu, atau memang tidak akan memberi uang, tapi aku akan beri yang jauh lebih baik untuk hidupmu. Dalam nama Yesus berdirilah, sembuhlah gitu ya. Dan kamu bisa pulih, bisa berkarya dan berdayakan dirimu sendiri, bekerja untuk dirimu sendiri. Lalu dengan juga dia bisa bekerja buat keluarganya, kan dengan lebih terhormat, ya kan, lebih terhormat. Makanya dia begitu semua kan loncat gembira ya. Itu pasti itu ungkapan terdalam yang selama ini dalam hatinya, yang orang lain mungkin nggak lihat.
saya membayangkan andai katakanlah Petrus dan Yohanes punya emas dan perak begitu. Saya membayangkan gitu ya. Lalu kemudian beri saja. Bisa jadi mungkin dia menciptakan menciptakan ketergantungan ya. Menciptakan ketergantungan untuk tetap bergantungnya hanya pada mereka begitu. Tetapi Petrus dan Yohanes punya mindset yang berbeda. Dia memperkenalkan nama lain, nama yang jauh lebih berkuasa, yaitu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Apa yang menjadi motif ataupun kerinduan terdalam nih dari Petrus dan Yohanes sehingga bagi dia itu yang paling penting bukan menciptakan ketergantungan buat mereka berdua, tetapi justru katakanlah menolong ia untuk melihat kebutuhan yang jauh lebih terdalam dan melihat kuasa yang jauh lebih besar daripada sekedar emas dan perak, yaitu Yesus Kristus. Ya, ketika Petrus melihat dengan mata empati, gitu ya, dia tahu kebutuhan terdalam orang lumpuh itu sebenarnya sembuh. Kalau saya membaca teks itu ya Bu Santi ya, memang dia minta sedekah setiap hari untuk hidupnya, tetapi kebutuhan terdalam pasti pengen sembuh, pengen pulih, supaya dia juga tidak terlalu terus menerus setiap hari karena belas kasih orang, pagi-pagi diantar ke gerbang, malam atau dibawa lagi ke rumah. Terus siklusnya, siklusnya ya. Bertahun-tahun. Dan terlihat begitu gembiranya dia, begitu pulih kan sampai melompat-lompat gitu memuji kan. Kalau orang itu sudah terjebak dalam zona nyaman, dia pasti bilang, kapan sembuh gitu kan. Aku lebih enak tiap hari terima uang dari mereka kan. Artinya kan Petrus dan Yohanes tidak ingin memberikan solusi yang sesaat. Ya. Tapi justru ingin memenuhi kebutuhan terdalam orang itu untuk bisa berkarya sendiri. Diberdayakan, memberdayakan dirinya. Kalau selain kata pandanglah, menurut saya itu ayat kunci itu ketika dia sembuh dia melompat-lompat begitu, itu suatu kegembiraan ya. Itu tanda kegembiraan bahwa ya selama ini aku harapkan tuh ini, aku sembuh. Maka waktu Petrus dan Yesus ke bait Allah kan dia ikut itu ke bait Allah. Saya belum memuji Tuhan. Nah itu sih saya memahami ya. Wah, perasaan si orang lumpuh itu gembira sekali. Ini yang aku tunggu-tunggu 40 tahun lebih. Aku menanti kesembuhan. Ya, bukan hidup dari belas kasih. Tapi aku ingin sembuh, aku juga ingin menjadi manusia yang bisa bekerja sendiri, memenuhi kebutuhanku sendiri, menolong orang. Aku lebih merasa lebih berdaya, lebih terhormat sebagai manusia kan. Nah ini yang diungkapkan dengan lompat-lompat itu ya, dengan gembira sekali memuji Tuhan. Iya. Nah, Pak Pendeta sempat juga sudah menyampaikan nih sedikit minta dieksplor lebih dalam begitu ya. Ketika Petrus dan Yohanes melihat kebutuhan yang paling terdalam ya, melihat sungguh-sungguh yang menjadi inti yang yang dibutuhkan baik dia untuk memberdayakan dia, melainkan juga sebagai momen ataupun kesempatan untuk bersaksi, karena persis itu dilakukannya kan di gerbang indah, pintu gerbang bait Allah, di mana begitu banyak orang yang akan menyaksikan dan lalu kemudian mendengar nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Jadi memang persis momen itu sungguh-sungguh dipakai untuk justru membuat semua orang justru mendengar dan melihat sendiri bagaimana kuasa Yesus Kristus itu. Seperti tadi Petrus dan Yohanes menggunakan momen itu. Jadi ada juga menggunakan momen itu. Selain untuk memberdayakan orang lumpuh, ya, supaya dia menjadi manusia yang seutuhnya, kita bisa berkarya sendiri, tapi juga menggunakan momen itu. Ini loh Yesus yang pernah kamu tolak, gitu. Ya kan, Yesus yang kamu tidak percaya sebagai Mesias, Juru Selamat, dan ini loh kuasanya, kamu lihat sendiri, gitu kan. Seperti itu. Jadi, ya Petrus dan Yohanes menggunakan setiap ada momen yang, wah ini kalau momen dijadikan karya kesaksian, akan besar dampaknya begitu ya. Dan itu dipakai menurut saya. Jadi dampaknya bukan hanya kepada si lumpuh, orang lumpuh itu, tetapi justru kepada orang banyak yang di pelataran hadir, mau masuk ke bait Allah itu. Yang hadir pada saat itu. Betul. Sehingga setiap orang bukan melihat pada si Petrus dan Yohanes, tetapi justru diajak untuk melihat Tuhan, Yesusnya. Melihat Yesus Kristus itu, begitu. Yang
tidak yang diragukan kemesiasannya. Yang mereka pernah ragu, mereka tolak gitu kan. Yang mereka telah tolak itu. Mereka salibkan. Mereka salibkan itu justru di dalam kuasanya si orang lumpuh ini bahkan melompat berdiri, lalu berjalan. Iya. Dan sambil berjalan dan melompat-lompat serta sambil memuji Allah. Ya, dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasa. Yang biasanya begitu ya, berarti orang-orang di sekitar itu sudah kenal dalam arti udahlah dia memang orang yang sehari-hari hanya meminta belas kasihan. Bayangkan dan takjubnya juga tuh Santi. Bayangkan juga ketakjuban orang banyak di depan pintu gerbang indah itu kan. Heboh sekali itu. Ini kan orang yang lumpuh udah bertahun-tahun. Ya. Terus sekarang dia bisa jalan, bisa lompat, bisa memuji Allah. Itu kan sebuah bayangan sebuah peristiwa yang menggemparkan, mengejutkan itu. Dan pasti efeknya itu besar buat kesaksian tentang Yesus oleh Petrus dan Yohanes pasti. Jadi di momen ini ada yang menjadi bagian Petrus, ada yang menjadi bagian mereka berdua. Lalu kemudian ada terjadi terlibat semacam kerjasama. Ini bagaimana nih Pak Pendeta melihatnya nih? Baik Petrus, Yohanes, tapi juga ada kuasa Tuhan bekerja pada saat itu. Nah itu menarik juga dari sisi ini. Saya melihat kuasa Tuhan bekerja atau mujizat yang bisa terjadi, mesti ada peran manusia juga ya Mas. Ya, dalam hidup kita itu kadang-kala ya ada saja Tuhan betul-betul menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tapi ada juga saat mujizat itu terjadi dalam hidup kita, dalam hidup orang lain, karena ada peran kita sebagai manusia. Ya gini kan. Kalau saat ini Petrus berkata begini, demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkitlah dan berjalan. Lalu si orang lumpuhnya nggak mau. Ya kan? Apa terjadi proses pemulihan, kesembuhan? Nggak akan. Ya kan? Jadi dalam mujizat ada juga peran manusia untuk mempercayai kuasa Tuhan. Ya. Kalau seandainya betul kata Petrus dalam nama Yesus bangun berjalan, lalu dia diam aja gimana? Saya nggak mau, nggak mungkin. Saya udah puluhan tahun lumpuh, nggak mungkin saya bangkit dan berjalan. Tapi kan teks mengatakan ketika Petrus berkata begitu, orang lumpuh ini kan berusaha. Bayangkan bahwa dia berusaha untuk berdiri, dia dibantu oleh Petrus kan. Tapi kan dia mau berdiri. Percaya sebenarnya bahwa kuasa penyembuhan dari Yesus itu melalui Petrus bisa terjadi buat dirinya. Nah itu mujizat terjadi. Nah ini juga penting buat kita. Kadang-kadang kita kan minta Tuhan menolong dan sebagainya buat kita ya. Untuk pelayanan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Ya ada juga dong peran kita untuk mewujudkan doa itu kan. Dari adakah kesediaan bagi kita juga untuk bisa ditolong, untuk mau ditolong, untuk mau diberdayakan begitu ya, supaya kita menjadi percaya dan sungguh melihat dan mengalami sendiri begitu kebesaran kuasa Allah itu. Jadi terjadi kerjasama begitu ya. Dong. Selalu ada ya kisah mujizat, katakanlah mujizat Yesus yang pertama mengubah air jadi anggur, kan juga ada peran manusia. Keterlibatan manusia untuk mau juga bekerja bersama begitu ya. Kan kalau bilang penuhi tempayan dengan air, kalau tidak ada nggak ada yang nemuin tempayan, siapa yang mau jadi air jadi anggur? Kan tetap jadi ada peran manusia juga kan. Kalau saya membaca itu begitu ya. Tuhan membelah Laut Merah juga ada peran manusia, percaya gitu, ketok. Ya, tidak ada yang benar-benar hanya manusia hanya diam saja secara pasif dan melihat begini. Tidak ada. Selalu ada keterlibatan manusia juga di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu. Baik Pak Pendeta, kita akan lanjutkan di segmen ketiga karena memang ngulik Alkitab, kita mendalami Alkitab dan tentu saja ya kita melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita akan saksikan itu, kita akan simak itu di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat
pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik kisah para rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 diberi judul Penyembuhan di Gerbang Indah. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Joce Handrikaruh. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini, Penyembuhan di Gerbang Indah. Kita berdasarkan catatan teks ya, jadi bertahun-tahun ya, setiap hari orang lumpuh ini hanya berdiam saja di depan gerbang itu ya, gerbang indah itu pintu ya. bait Allah. Semua hanya melihat, sekedar melihat saja, hanya penuh dengan simpati ya, kalau ada diberikan, kalau tidak ada atau kalau enggan yang sudah begitu ya. Tetapi justru pada saat itu Petrus dan Yohanes berhasil tadi menggunakan momen itu untuk menolong, bukan selain dari satu memberdayakan si orang lumpuh ini, namun juga yang lain juga melihat ya kebesaran Tuhan. Ini sejauh mana nih ya kita dapat bercermin dari Petrus dan Yohanes untuk dapat memakai kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, kehidupan kita sehari-hari, untuk mempersaksikan kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga itu juga bisa dirasakan dan dialami oleh sebanyak mungkin orang. Kalau menurut saya setiap saat sebenarnya itulah momen ya, kairos ya. Ketika kita berjumpa dengan orang gitu ya, apakah dia dalam situasi sangat membutuhkan seperti orang lumpuh, sedekah atau tidak. Tapi ketika kita berinteraksi dengan banyak orang dan kemudian orang ketika selesai berjumpa dengan kita merasakan sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya, karena melihat pandangan kita, cara kita mengatasi persoalan, cara kita beriman, lalu dia pulang berpisah dengan kita merasa lebih baik, itu mungkin sebuah kesaksian menurut saya. Ya, tentu kalau kita menolong orang lain juga yang kita bisa memberi sesuatu ya. Apakah mungkin bentuknya karitatif atau program-program yang bisa transformatif gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, itu pemberdayaan ya. Nah ketika itu berhasil, katakan yang karitatif, menolong orang, memberi makan misalnya, memberi beras, sembako dan sebagainya, ya itu mungkin walaupun kebutuhan sesaat ya Bu Santi ya, tapi kan tetap momen yang baik. Orang merasakan kebaikan hati kita karena iman kita pada Tuhan begitu. Dan itu juga bisa kesaksian buat orang-orang sekitarnya ya, bahwa kalau Bu Santi itu orangnya yang sangat berempati. Itu kesaksian. Kenapa berempati? Karena imannya sama Tuhan Yesus. Kan juga banyak begitu ya, kisah-kisah di mana orang respect, menghargai seseorang karena kebaikan hatinya, dan dia bisa mengatakan, oh karena dia orang Kristen sih gitu kan. Itu kan sebuah kesaksian juga kan. Dan memandang pun orang yang membutuhkan bantuan itu bukan sebagai objek ya. Tadi bilang penting, pandanglah kami, lihat kami, supaya kita bisa saling melihat, saling memandang sebagai manusia. Bukan sekedar sebagai orang yang memang butuh belas kasihan ya, tetapi justru sungguh-sungguh sebagai manusia, dan pada saat itu engkau akan melihat begitu ya kebesaran. Dan itu mungkin kuncinya Tuhan juga salah satu teks bacaan kita. Kenapa Petrus bisa memahami kebutuhan terdalam? Karena dia memandang sebenarnya, melihat dengan empati ya, bukan sekedar bersimpati. Kalau bersimpati pasti ya ada uang berapapun mungkin dia makanan bisa diberikan. Tapi kalau dia berempati, oh kayaknya lebih dari itu. Kebutuhan orang ini yang terdalamnya itu lebih dari itu. Makanya yang ditawarkan adalah kuasa dalam nama Yesus, kamu sembuh.
Ya. Mau nggak sembuh? Ya. Gitu kan. Ya. Baik, Pak Pendeta, ini kita sudah tiba di segmen ketiga, segmen penutup. Dari kisah tentang Petrus memulihkan orang lumpuh ini di Gerbang Indah, apa nih makna dan relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari, bagi karya gereja, penyembuhan yang sifatnya memang lebih utuh begitu ya, lebih lengkap begitu, Pak Pendeta? Kalau dari belajar kisah kita hari ini, yang pertama pasti kita tuh bisa menolong seseorang. Bisa membantu seseorang dengan tulus gitu ya. Kalau kita punya empati sebenarnya. Dan kita tahu kebutuhan dia. Ya mungkin awalnya sih kita bersimpati karitatif, bisa saja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa lebih dari itu, dan harusnya sih lebih dari itu ya, berempati ya. Lalu kita bisa tahu kebutuhannya ini. Ya, ada sih ada kebaikan yang perlu kebaikan sesaat boleh. Kadang kita harus lakukan. Ya. Karena untuk menolong hari itu. Ya. Genting pada hari itu. Iya, harus dilakukan. Tapi kalau kita bisa melakukan lebih untuk mencari sumber persoalannya, ya kenapa enggak? Akar yang menjadi inti, yang menjadi akar gitu ya. Misalnya, ya saya sih melihat misalnya kalau gereja bisa melakukan program yang lebih sifatnya diakoni transformatif, baik. Misalnya beasiswa begitu ya, pelatihan kerja. Atau apalagi tuh dulu di Klasis Bandung tuh ada yang kerjasama dengan satu lembaga apa sebelum pandemi ya, tapi sekarang berhenti. Itu pelatihan kerja untuk perbaikan apa sih, mungkin elektronik, kendaraan dan sebagainya. Harapan setelah selesai itu mereka bisa mandiri gitu ya, bisa usaha sendiri atau beasiswa daripada anak itu berhenti sekolah. Lalu cuma dikasih sembako doang kalau gereja gitu. Ada kita kasih sembako, tapi juga kasih beasiswa juga. Agar double dia bisa melanjutkan, agar dia tetap bisa bersekolah. Begitu ya. Dan Klasis Bandung tuh ada yang sampai universitas. Jadi ditolong anggota jemaat atau warga yang bukan warga jemaat yang mau kuliah minimal S1 dibantu. Tentu ada persyaratannya ya. Tapi artinya itu pemberdayaan transformatif. Ya. Dan pemberdayaan transformatif yang dilakukan gereja ini punya bobot yang jauh lebih khusus ya. Katakanlah badan-badan sosial lain mungkin juga melakukannya. Tapi sejauh mana nih gereja melakukan itu kan dengan bobot yang lebih khusus karena iman tadi ya. Petrus dan Yohanes kan juga melakukannya karena iman. Bagaimana Pak Pendeta melihat? Ya itu mungkin nilai lebih gereja itu kali ya. Atau juga jangan hanya gereja, orang Kristen pribadi juga ya. Bahwa kita memberikan sesuatu bukan cuma sekedar karena kita mampu ya Bu Santi. Tapi memang karena mau berbagi kasih itu. Ada satu kalimat bijak berkata gini kan. Jadilah wajah Allah yang penuh kasih buat orang lain begitu kan. Ya, jadilah wajah Allah yang penuh kasih buat orang lain. Jadi ketika orang berinteraksi dengan kita, mungkin kita bisa belajar dari Petrus dan Yohanes ya. Pandanglah kami yang juga memandang kamu dengan sebagai manusia, bukan sebagai objek. Nah, gitu. Kalau kita memandang orang sebagai manusia kan pasti berpikir juga bagaimana sikap dan tindakan kita pada orang itu pasti nggak akan sembarangan ya, nggak akan seperti kamu objek yang bisa saya perlakukan semaunya gitu ya. Eksploitasi. Kita akan berpikir apa sih yang baik ya. Ya tentu saya sih melihat gereja punya keterbatasan, tapi biarlah dalam keterbatasan menolong gitu ya. Ya kalau ada yang bisa dilakukan, ya kalau saya lingkungan gereja saya lah katakan, atau di Klasis Bandung, sejauh yang bisa dilakukan transformatif adalah beasiswa gitu ya, pelatihan kerja gitu. Apalagi lalu kita kerjasama dengan apa itu, dengan lintas iman, ada satu desa itu desa binaan. Bersama-sama gitu ya, satu Klasis dan sebagainya gitu. Dan ini menarik dilakukan justru lintas agama. Untuk satu desa ya. Iya, untuk satu desa. Saya sih belum sempat ke sana, tapi teman-teman ke sana gitu. Nah, ini menarik nih. Pelayanan gereja yang transformatif juga dilakukan bekerja sama dengan mereka yang berbeda. Even itu berbeda agama. Buat kita sebagai orang-orang percaya, apa maknanya? Menurut saya sih yang penting kemanusiaannya ya. Nilai kemanusiaannya ya. Bahwa tetapi jadi berangkat dari kesaksian iman kita, tetapi juga itu
kita juga mau terlibat bersama dengan pun mereka yang berbeda agama, sejauh memang misinya adalah misi pemberdayaan. Pemberdayaan, betul. Dan kita lihat juga bahwa rasanya untuk melakukan sesuatu yang punya dampak lebih besar, ya kita harus kerjasama sama orang lain ya, sama teamwork ya. Katanya di era sekarang nggak ada lagi yang bisa sendiri. Iya. Teks baca kita aja bilang di ayat 1. Iya. Perhatikan kata dan itu. Petrus dan Yohanes. Nggak bilang Petrus sendiri. Jadi Petrus dan Yohanes, artinya mereka pun membangun sebuah teamwork ya. Supaya pelayanannya itu punya dampak besar di depan gerbang indah itu. Ya kan? Ya, saya sih pernah menyampaikan dalam satu kesempatan, bangun teamwork ya atau jejaring dalam suatu pelayanan kalau ingin punya hasil lebih besar ya. Rasanya bukan zaman sekarang, bukan lagi waktunya jadi Superman atau Wonder Woman. Tapi super team dan wonder team gitu. Dalam gereja juga begitu. Kalau cuma satu kelompok, satu sendiri, ya ada sih, tapi nggak terlalu signifikan ya terlihatnya ya. Bisa ada hal tertentu yang bisa dikerjakan sendiri-sendiri, tapi kalau bisa lebih bersama kan lebih baik ya. Gitu. So, Alkitab juga banyak berkisah tentang pelayanan teamwork kan. Jadi nggak ada yang single player ya. Gitu. Yesus saja mengajak gitu ya. yang lain juga untuk terlibat begitu ya bersama-sama, tidak ingin melakukannya juga sendiri, walaupun bisa, tetapi bukan itu yang menjadi kerinduan dan kehendaknya ya, melibatkan kita juga begitu. Jadi proses pemberdayaan orang, seseorang gitu, atau sekelompok orang kan mungkin jauh lebih kuat ya kalau kita punya sumber daya bersama digabungkan ya. Itu kalau dalam kaitan kita teamwork ya Bu Susanti. Iya. Jadi tidak bekerja sendirian, melainkan bersama. Terlebih lagi ketika kita memang ingin supaya apa yang bisa kita lakukan itu berdampak jauh lebih besar begitu. Betul. Buat kehidupan yang lainnya. Dan pelayanan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini pelayanan yang utuh begitu ya. Pelayanan yang bukan sekedar sesaat, tetapi pelayanan yang utuh kepada orang tersebut dan juga membawa kesaksian kepada banyak orang. Idealnya seperti itu ya. Idealnya seperti itu. Belajar bahwa proses menolong seseorang harusnya ada unsur pemberdayaan. Ya ini memang nggak mudah. Dan gereja harus melihat apa yang bisa dilakukan dalam konteks sekarang. Tapi kalau mau mencari pasti menemukan gitu ya. Tiap gereja pasti punya caranya sendiri bagaimana proses pemberdayaan atau diakoni transformatif tadi begitu ya. Asal berani melihat, mau melihat, lalu mencoba menemukan, menggali apa sih bisa lakukan, pasti akan ketemu begitu. Lalu kemudian bekerja sama dengan sebanyak mungkin pihak agar bisa efeknya, dampaknya jauh lebih besar begitu ya. Kalau lingkungan orang kelompok-kelompok di luar lingkungan gereja bisa bekerja sama, masa gereja nggak bisa? Dalam lingkungan gereja internal gereja tidak bisa melakukannya. Kan Tuhan minta kita bersatu. Iya, Pak Pendeta. Baik, sahabat yang dikasihi Tuhan, melalui teks Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 tentang penyembuhan di Gerbang Indah, kita melihat bagaimana dua rasul ini, Petrus dan Yohanes gitu ya, melihat sungguh-sungguh kebutuhan orang lumpuh yang sudah bertahun-tahun hanya mengharapkan belas kasihan dan sungguh-sungguh memandang si orang lumpuh ini sebagai subjek. Pandanglah kami itu sebagai bentuk ajakan, lalu kemudian bentuk undangan buat si orang lumpuh itu juga memandang mereka berdua juga sama-sama sebagai manusia, dan bagaimana si orang lumpuh dan juga orang-orang di sekitarnya dapat melihat dan merasakan juga ya kasih dan kebesaran Tuhan, dan bagaimana pelayanan-pelayanan yang sifatnya itu memang memulihkan, memberdayakan, melibatkan sebanyak mungkin orang ada dalam kerjasama teamwork. Sahabat, ketika tayangan ini dapat menjadi berkat, memberkati para sahabat dimanapun berada, sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like, subscribe sehingga mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Baik Pak Pendeta, kita mengakhiri episode kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa saudara sekalian. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami bersama-sama belajar dari teks Alkitab kami, Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10.
Dan biarlah melalui kisah ini kami belajar untuk dapat memandang sesama kami sebagai subjek dengan penuh empati. Dan karena itu kami akan dapat melihat apa yang menjadi pergumulannya dan apa yang menjadi kebutuhan terdalam dari orang-orang yang di sekitar kami. Dan kemudian kami akan tergerak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi hidup mereka. Ajarlah kami juga dari kisah ini dapat melihat bahwa pelayanan atau hal baik yang kami lakukan untuk orang lain adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan atau kepentingan diri kami sendiri. Tapi untuk Tuhan, di sebuah kesaksian yang baik bagi nama Tuhan. Ajarlah kami juga ya Tuhan untuk dapat membangun kerjasama pelayanan yang lebih baik dengan orang-orang sekitar kami. Dalam gereja kami, sehingga pelayanan kami lebih berdampak, lebih terlihat hasil yang lebih baik jika kami hanya berjalan sendiri. Tuhan tolong kami juga ya Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang sekitar kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin.